teacher. Apa kabar kalian? Ya, Miss Kori terus berharap dan terus berdoa supaya anak-anak John Level semua tetap dalam keadaan sehat ya. Juga keluarga kalian semoga tetap sehat. Oke. Nah, hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar tematik ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan boleh kasih kami kesempatan, kasih kami waktu untuk belajar hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar belajar dengan fokus, dengan konsentrasi, dengan semangat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, anak-anak, hari ini kita masih akan belajar dari tema 4C atau tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang ketiga pada subtema kedua. Oke, sekarang kita akan mengamati ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Indonesia memiliki jenis hewan yang beragam. Ada hewan yang termasuk mamalia, burung, reptilia, amfibi, ikan, ataupun serangga. Nah, kata ini adalah termasuk hewan amfibi. Nah, apa sih amfibi itu? Coba kalian mencari ya di internet apa sih hewan amfibi itu dan ciri-cirinya seperti apa. Lalu kalian mencari contoh yang lain, contoh hewan lain yang termasuk hewan amfibi tapi selain kata ya. Nah, sekarang kalian belajar untuk mencari sendiri. Oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, kita akan belajar menjelaskan bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan wawancara dengan teman. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ternyata katak itu ada banyak sekali jenis-jenisnya. Ada beragam jenis katak di Indonesia. Nah, katak ini merupakan hewan yang cukup unik. Ya, karena dia dapat hidup di 2 tempat, yaitu di darat dan di air. Makanya, katak disebut sebagai hewan amfibi. Nah, anak-anak, ternyata di Indonesia ada juga loh hewan katak yang tergolong katak yang langka. Coba kita baca teks ini ya. Judulnya adalah katak merah. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan yang unik. Salah satu hewan unik yang hanya dapat ditemukan di Indonesia adalah katak merah. Katak merah merupakan jenis katak langka. Katak merah dapat ditemui di Taman Nasional Gunung Gede, Parangrango, dan Taman Nasional Gunung Halimun, Salak di Jawa Barat. Habitat katak merah yaitu daerah perairan dengan arus lambat atau di aliran sungai kecil di pegunungan. Ciri khas dari katak merah adalah terdapat bercak-bercak berwarna merah pada seluruh tubuhnya. Seperti halnya hewan amfibi lainnya, katak merah juga memiliki kaki berselaput dan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Wah, keren sekali ya. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita berbagai jenis hewan yang unik dan itu hanya kita temukan di Indonesia. Itu menjadi salah satu kebanggaannya kita. Nah, makanya kita perlu melestarikan hewan-hewan seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengidentifikasi bagian-bagian tubuh katak dan apa saja fungsinya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengidentifikasi bagian-bagian tubuh katak dan apa saja fungsinya. Nah, coba perhatikan di gambar ini ya. Kolom-kolom di situ masih kosong. Sudah ditunjukkan dengan garis-garis ya. Nah, dengarkan dengan baik-baik penjelasan Miss Kori supaya kalian bisa mengisi kolom-kolom tersebut. Oke, nanti kalian juga bisa mencari di internet fungsi-fungsi dari bagian-bagian tubuh katak ini. Oke. Nah, yang pertama kita akan tahu fungsi dari mata katak. Nah, sama ya,
seperti pada umumnya mata itu digunakan untuk melihat. Nah, kalau kalian perhatikan, katak ini memiliki mata yang bulat dan agak menonjol ke depan. Nah, itu fungsinya supaya katak bisa melihat dengan baik ke segala arah. Kemudian, bagian kaki. Coba diperhatikan ya, unik sekali ya bagian kaki dari katak ini. Nah, katak ini kakinya itu berfungsi untuk melompat, untuk berenang, dan untuk memanjat. Lalu mulut. Mulut ini berfungsi sama seperti makhluk hidup yang lainnya. Mulutnya itu berfungsi untuk makan, untuk mencerna makanan. Kemudian, ketika kita perhatikan bentuk kaki dari katak ini, kita akan melihat di situ ada selaput-selaput ya, di sela-sela jari katak ini. Nah, fungsi selaput ini adalah untuk membantu katak ketika berenang dan juga ketika katak ini akan masuk ke dalam tanah. Nah, selaput kaki ini berfungsi untuk menolong katak untuk menggali tanah tersebut. Kemudian, yang terakhir adalah fungsi dari kulit. Nah, coba perhatikan ya, kulit dari katak ini kelihatan licin ya. Nah, dia berfungsi untuk pernafasan. Oke, sampai sejauh ini bisa dipahami baik-baik ya fungsi dari bagian tubuh katak ini. Oke, kita sudah melihat ya bagian-bagian tubuh katak beserta fungsi-fungsinya. Nah, setiap jenis hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda, akan tetapi ada juga beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Nah, coba perhatikan gambar ini ya, itu ada gambar kucing, gambar burung, dan juga gambar ayam. Nah, tugas kalian adalah kalian akan mengidentifikasi, memperhatikan gambar hewan-hewan ini, kemudian kalian deskripsikan perbedaan bagian tubuh dan fungsinya. Jadi masing-masing kucing, burung, dan ayam ini kalian perhatikan, kalian deskripsikan bagian-bagian tubuhnya dan juga fungsinya. Lalu kalian tuliskan apa aja perbedaan dari ketiga hewan ini. Ya, kalian bisa mencari di internet atau di buku, di mana kalian bisa menggali informasi yang lebih banyak lagi. Oke. Nah, pasti anak-anak semua memiliki hewan kesukaan kan? Nah, sekarang kegiatan kita selanjutnya adalah kalian akan melakukan wawancara kepada adik atau kakak atau mama atau papa yang ada di rumah ya. Kalian mewawancarai orang-orang di rumah kalian, salah satu aja. Dan wawancarai mereka, tanyakanlah kepada mereka tentang hewan kesukaan mereka. Oke? Nah, sebelum kalian melakukan wawancara, hal yang perlu kalian siapkan adalah daftar pertanyaan. Nah, kalian akan membuat daftar pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada salah satu anggota keluarga kalian. Nah, kalian perlu tahu kata tanya apa yang bisa kalian tanyakan. Ya, kalian bisa menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau 5W1H. Oke. Nanti kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian yang akan kalian tanyakan, lalu hasil tanya jawabnya kalian tuliskan di kolom yang sudah tertera di buku kalian ya, di halaman 56. Oke. Oke, sekian ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Kita tutup dalam doa pembelajaran kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami dalam proses pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami pelajari boleh menjadi pengetahuan
pengetahuan bagi kami dan kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lain, pembelajaran kami yang lain, Tuhan yang pimpin sertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin.